Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somya. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram RSUD Sayang, dan yang sedang menonton tentunya kumaha damang. Semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Senang sekali rasanya saya Grisel Edita bisa kembali hadir di podcast dokter kita. Dan kali ini Grisel bersama dokter ganteng yang banyak banget fansnya ya, banyak banget di request gitu ya. Siapa lagi kalau bukan dokter Muhammad Wahyu F. SPOG. Beliau adalah dokter spesialis obgyn. Ya. Ya itulah pokoknya dokter kandungan gitu ya. Dan kali ini kita akan membahas tentu saja seputar kandungan, tapi lebih jelasnya lagi tentang penafisan pada ibu hamil beresiko tinggi. Awalnya ini Grisel kira typo, dan banyak juga nih yang DM Grisel yang membalas mereplay story Grisel, ini kayaknya typo. Tapi sebetulnya enggak ya. Memang ada penafisan di dalam dunia kandungan ini gitu ya. Jadi kita akan bahas hari ini. Oke, dokter, apa kabar, Dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah tuh. Positive vibes banget gitu ya. Grisel jadinya iya, Dok. Alhamdulillah sehat ya, Dok ya gitu. Gimana ini para pemirsa, para wargi Cianjur yang banyak request Dokter Wahyu, kita sudah datangkan hari ini. Oke, alhamdulillah sehat ya, Dok. Ya. Tadi pasti banyak banget pasiennya ya. Ya lumayan, ini baru selesai tindakan langsung tuh, sini. Ya ampun, keren banget, Dok. Terima kasih loh, Dok. Oke. Anyway, Dok, aku izin pakai masker karena sedang ada permasalahan di hati. Loh, kok di hati? Enggak ya? Di hidung. Di hidung. Oke. Jadi nggak apa-apa aku pakai masker. Tapi kalau dokter nggak boleh pakai masker, biar tetap kelihatan. Oke. Dok, kita akan membahas mengenai penapisan. Oke. Kalau tadi kan orang lain, orang awam pasti kayak apa sih penafisan itu apakah tipe dari adminnya sendiri? Padahal enggak ya. Jadi apa sih, Dok, penafisan itu? Ya, jadi penapisan itu kalau bahasa Inggrisnya screening ya. Oh, screening. Oke. Jadi bagaimana kita mencari apakah ada kemungkinan ibu hamil ini memiliki resiko tinggi dalam proses perjalanan kehamilan dan persalinannya gitu. Oke. Jadi itu tuh sebetulnya adalah screening melihat bagaimana ya, ibu ini punya resiko atau tidak ketika melahirkan. Resiko bahaya mungkin, Dok? Ya, bahaya dalam kehamilan ataupun dalam persalinannya. Oke. Nah, mengenai penafisan ini apa saja sih, Dok, berarti? Nah, penapisan seperti yang kita tahu ya, kalau sebelumnya ada penapisan yang bisa diketahui atau dilakukan di rumah sendiri. Bisa sama sendiri. Ya. Oke. Itu yang sudah umum tuh, namanya 4 terlalu ya. 4 terlalu. Apa aja tuh, Dok? Terlalu muda, terlalu tua, terus terlalu sering. Terlalu sering dan terlalu cepat. Apanya tuh, Dok? Kehamilannya. Kehamilannya terlalu muda kehamilannya. Terlalu muda ya. Oke. Terlalu muda itu kurang seperti dari kayak gimana? 16 tahun. Oh, oke. Ibu usia ibu hamilnya berarti ya, ibunya. Oke. Ya. Kurang dari 16 tahun, kemudian terlalu tua usia. Terlalu tua usia lebih dari 35 tahun. Lebih dari 35 tahun. Oke, 35 tahun. Oke. Ya. Lalu terlalu sering. Terlalu sering itu sebelum anaknya 2 tahun udah hamil lagi. Itu yang dinamakan tunji, setahun hiji. Ya nggak sih, Dok? Karena ada banget. Ini pasti tunji nih. Banyak ya. Ada yang tunji nggak? Oh, oke. Kesindir. Oke. Oh, itu justru bahaya ya, Dok, ya, terlalu sering. Ya, Oke. Lalu selanjutnya itu terlalu cepat ya, sama terlalu sering. Jadi terlalu banyak gitu anaknya. Lebih dari 4 gitu. Makanya sudah diprogram oleh pemerintah ya, ingat. Ya. Sebetulnya sudah diprogram. Itu juga pemerintah udah pasti melalui berbagai penelitian terlebih dahulu. Karena juga selain karena kesehatan, pasti kan juga karena psikologis anaknya juga. Ya. Melihat kayak misalnya belum 1 tahun, anak udah punya adik lagi, kakaknya udah punya adik lagi, kan pasti gimana ya, ada kecemburuan sosial gitu-gitu ya biasanya gitu. Betul. Oke, itu jadi 4 apa tadi, Dok? 4 terlalu.
Itu yang bisa diketahui dari rumah ya. Oke, jadi diketahui sama diri sendiri. Berarti ini Sendiri, adalah ya. PR untuk pengetahuan diri sendiri nih. Gimana aware-nya kita sebagai perempuan, sebagai calon ibu juga gitu ya, untuk apa namanya pengaruh terhadap kesehatan diri sendiri. Oke, satu itu tentang bagaimana kita bisa mengecek diri sendiri. Yang selanjutnya dok? Selanjutnya itu bisa diketahui dari pemeriksaan ya. Gitu. Jadi ibu hamil itu disarankannya memeriksakan diri ya. Minimal sekarang 6 kali ya pemeriksaan. Dalam Gitu. jangka waktu 9 bulan itu Dalam dok? jangka waktu 9 bulan. 6 kali ya 6 dok? kali. Per berapa bulan sekali berarti kalau 6 kali ya? Jadi trimester pertama itu 1 kali Satu kali, minimal. oke. Lalu trimester kedua itu 2 kali. Trimester ketiga 3 kali. Ya. Oke. Dan itu di fasilitas kesehatan manapun itu sudah ada protokolnya ya. Apa saja yang akan diperiksa untuk ibu hamil dan itu termasuk penapisan juga Oh, oke. dalam kehamilan. Nah, yang dilakukan biasanya itu pertama pada saat memeriksakan diri, misalkan ke puskesmas ya, itu akan dilakukan penimbangan berat badan. Oke. Ya, ya itu satu penapisan ya. Lalu diukur tinggi badannya. Oh, tinggi badan juga ngaruh dok? Tinggi badan ngaruh, Oh, ya oke. gitu. Terus dilakukan pengukuran tensi, ya, Tensi ya, ya karena tekanan darah itu dilakukan. Lalu juga dilakukan pemeriksaan fisik ibu, ya, oh, oke. ya ada namanya pemeriksaan Leopold. Lalu yang paling penting ada pemeriksaan tinggi fundus uteri, ya. Nah itu dicek Kayak gimana tuh dok? si rahimnya, ukuran Oh, rahim. oh, ada pengecekannya juga Ada, ternyata ya. ya. Wah, Grisa baru tahu loh. Betul. Kalau misalnya dicek ukuran ukuran tinggi badan, ukuran gitu-gitu kan kayak oh ya, ukuran rahim. Grisa Iya. sebagai orang awam agak kaget. Oh, ternyata juga harus, Dok. Iya, Kenapa? harus. Itu kan ada namanya kan tadi ya terkait risiko ya, risiko pada ibu hamil. Nah, si tinggi fundus itu atau pengukuran rahim itu Ya. apabila dia berlebihan itu harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oh, Apakah oke. bayinya terlalu besar gitu, ataukah ketubannya banyak, Oke. atau bayinya kembar Oh, oke. gitu, atau pada saat rahimnya terlalu kecil pengukurannya. Nah, itu dilakukan juga pemeriksaan lebih lanjut. Dilihat apakah bayinya berkembangnya tidak sesuai gitu. Oke. Atau ada kelainan kecacatan pada bayi Oh, seperti oke. itu. Jadi pengukuran pada rahim itu tuh bisa mempengaruhi juga terhadap bayi yang ada di dalamnya. Ya, Oh, oke. memprediksi kan namanya Memprediksi. penapisan kan, Penapisan. screening. Ya. Oke, screening. Oh, gitu ternyata, Dok. Oke. Terus, Dok? Lalu selanjutnya melakukan, apakah sudah dilakukan imunisasi ya, tetanus. Oh, iya. Ya, lalu apa dilaksanakan juga pertanyaan apakah sudah lengkap suplementasi tablet tambah darahnya. Oke. Gitu. Oh, itu suntik tetanus itu penting untuk Penting, iya, untuk ibu dan juga untuk bayi ya. Oke, Untuk oke. mencegah namanya tetanus neonatorum ya. Oke. Itu tetanus neonatorum tuh Suntik tetanus. ya penyakit tetanus pada bayi. Oh, oke. Saya juga punya cerita. Mau disuntik tetanus. Apakah ibu sedang mengandung? Saya ngamuk dong. Loh, kelihatannya saya kayak ibu hamil apa gimana gitu ya. Oke, jadi suntik tetanus dan penambah darah gitu Iya. ya, Dok ya. Oke, setelah itu tadi kan berarti pertama kita screening diri sendiri, kemudian Iya. screening di Vaskes. Ya. Kemudian ada lagi kah, Dok? Ya. Selain itu ada juga yang lainnya ya. Oke, seperti? Penapisan tuh seperti apakah saat ini memiliki tekanan darah tinggi atau riwayat tekanan darah tinggi sebelumnya pada kehamilan sebelumnya. Ya. Oke. Lalu apakah ada penyakit gula ya, Oke. itu dicek lab ya. Penyerta gitu-gitu ya. Lalu juga riwayat-riwayat sebelumnya apakah pernah keguguran berulang gitu. Apakah pernah bayinya saat lahir tidak bernyawa gitu.
riwayat Oke. sebelumnya gitu. Atau ada riwayat kembar sebelumnya. Mhm. Nah, hal-hal tersebut sebagai penapisan juga dalam kehamilan resiko tinggi. Oke, ini juga berkaitan berarti dengan bagaimana keterbukaan pasien terhadap dokter ketika Ya, konsultasi ya gitu. betul. Inilah pentingnya kenapa kita harus melaksanakan serangkaian pemeriksaan sedini mungkin. Tadi juga kata dokter selama 9 bulan harus dilaksanakan pemeriksaan sebanyak 6 kali ya Enam dok ya. kali ya. Nah gitu, ini dia karena ini sangat penting. Seberapa penting dan seberapa bahaya kalau misalnya ini tidak dilakukan? Ya, kalau tidak dilakukan berarti tidak ada prediksi ya Mhm, saat kehamilan dan persalinan, dan mhm. itu eh, resikonya tinggi sekali, bisa hingga kehilangan nyawa ya, terutama Hmm, yang tadi yang tekanan darah tinggi tidak terkontrol ya, mhm, atau bayinya tidak terpantau di dalam rahim. mhm. Nah, itu yang berat itu bisa mengakibatkan ya kematian ibu dan janin ya. Misalkan kematian ibunya karena tadi kejang-kejang ya. Ah, oke, Tekanan darah tingginya tidak terkontrol oke. sehingga sangat tinggi, kemudian kejang-kejang menyebabkan kematian ibu. Atau tadi berat badan anaknya tidak terpantau, dia sangat kecil ya, tidak berkembang dengan baik, dipertahankan terus ya, meninggal di dalam bayinya gitu. Aduh, itu ngeri banget ya. Oh ya, untuk wargi Cianjur yang punya pertanyaan seputar ini atau mungkin seputar kandungan juga, boleh silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nih, mumpung ada dokternya, jadi bisa langsung tanya jawab sama dokternya. Oke, penafisan. Ini kan berarti ngeri banget ya dok kalau misalnya kita sebagai ini nih kan perempuan dan juga sebetulnya Hmm, harus jadi awareness terhadap sekitarnya juga, bukan ya. hanya ibunya aja gitu kan, Hmm, suami, kemudian juga keluarga yang juga sebetulnya kalau misalnya keluarga tahu tentang ini kan hmm, hmm. penafisan bisa dilakukan gitu, Ya, ya betul. nggak sih dok? Hmm. Oke oke. Terus gimana sih dok? Sebenarnya adakah cara apa namanya? Bukan menghindari ya, lebih kayak gimana sih caranya supaya kita bisa lebih aware lagi terhadap ini gitu? Oke. Jadi mm, saat ini Mhm. pemerintah itu sudah memberikan fasilitas kepada masyarakat ya. Oke. Ah, ada namanya buku KIA itu. Oh oke. Ya, buku KIA itu diberikan kepada seluruh ibu hamil. Diberikan kepada seluruh ibu hamil. Ya, tapi harus memeriksakan diri dulu. Ya, Oh oke. Ini adalah fasilitas yang akan ya, didapatkan oleh setiap ibu hamil. betul. Oke Nah, oke. semua ibu hamil pasti akan dapat buku KIA, dan buku KIA itu dibuat oleh pemerintah dan bekerja sama dengan berbagai organisasi profesi termasuk dokter kandungan, dokter anak, bidan, Oke. perawat gizi dan lain-lain banyak. Oke. Nah, di dalam buku itu lengkap ya. Kalau dibaca Mhm. itu ada semua itu, termasuk tanda kegawat daruratan dalam Oke. kehamilan, dalam persalinan, tanda gawat darurat ibu gitu. Apa saja yang harus diperiksa, Mhm. dan penapisan atau screeningnya ada semua. Dan itu wajib dibaca Mhm. sebetulnya gitu. Tapi banyak kadang-kadang ya sudah dapat buku nggak dibaca. Gitu Mager. ya. Itu adalah penyakit setiap manusia kayaknya gitu Dalamnya kan. tuh bagus banget itu bukunya. Tuh, jadi sebetulnya pemerintah kita itu sudah Ya, sangat aware banget sama ibu-ibu hamil nih yang ada betul. di Indonesia gitu ya. Sampai ada programnya itu adalah buku KIA itu Buku sendiri. KIA Buku ya. KIA itu apa sih dok singkatannya? Kesehatan ibu dan anak. Kesehatan ibu dan anak, dan sebetulnya itu udah sangat lengkap ya. Jadi Itu sangat untuk lengkap. ibu-ibu nih yang lagi hamil terus, saya kok nggak dapet sih bukunya? Berarti Anda belum memeriksakan diri ke Ya, vaskes terdekat gitu ya. betul. Jadi semuanya akan kebagian kalau misalnya Anda memeriksakan diri dan kandungan Anda ke vaskes terdekat. Jadi itu apa namanya tuh harus dimiliki oleh ibu-ibu Semua nih ibu gitu hamil. ya, semua ibu hamil gitu. Oke, sudah ada pertanyaan yang masuk belum nih? Oke, ada dari Bapak Akang Ihdan underscore 21. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada lagi salam someah, salam someah. Adakah?
Nah, ini dia sudah ada pertanyaan yang masuk, Dok. Kita akan coba bacakan satu persatu pertanyaannya. Oke. Ada dari Ibu Hasti Larasati 55. Kalau tetanus berapa bulan, Dok, harus disuntiknya? Oke. Jadi untuk tetanus ya, imunisasi tetanus itu sebetulnya bisa dilakukan dari sebelum hamil ya. Oh, boleh dari sebelum hamil. Dari sebelum hamil juga bisa. Atau pada saat kehamilan juga bisa. Boleh di bulan berapapun, tapi ada literatur yang bilang paling aman di 26 minggu ke atas. 26 minggu ke atas. Tapi sebenarnya bisa dilakukan di usia kehamilan berapapun. Dan tetanus ini imunisasinya minimal dilakukan 2 kali ya. Oh, 2 kali, Dok? 2 kali. Selang kehamilan maksudnya? Iya, dalam kehamilan. Itu apabila dilakukan 2 kali, itu ketahanan si imunisasinya bisa bertahan sampai 3 tahun. Oh, ya. Apabila diperlukan atau disarankan itu sampai 5 kali ya boosternya. Justru 5 kali ya? Ya, kalau 5 kali itu sudah tidak perlu imunisasi lagi karena ketahanannya bisa sampai seumur hidup. Oh gitu, ya, Dok. Lebih dari 25 tahun. Oke. Dulu Rizal pernah karena kecelakaan ketusuk-tusukan sate, Dok. Terus katanya nggak tahu lah gimana tindakannya, harus disuntik tetanus. Iya, betul. Ya itu pertanyaannya, apakah ibu sedang hamil? Saya ngamuk, Dok, jujur. Oke. Oh, tapi itu sebetulnya nggak apa-apa disuntikin sebelum ibu hamil ya, sebelum mengandung gitu. Oke. Tapi ketahanannya 3 tahun. 3 tahun untuk 2 kali pemberian. Oh, untuk 2 kali pemberian. Oke. Jadi kayak misalnya Grisel disuntik umur 18 gitu misalnya. Kemudian di 20 Grisel udah hamil lagi gitu. Udah hamil misalnya. Itu disuntikin lagi gitu, Dok. Iya, kalau 18 kan ya. 18 berarti 2 tahun kan. Itu kalau teteh disuntiknya anti tetanus ya. Oh, beda. Ternyata tetanus. Oh, anti tetanus dan tetanus. Oke. Imunisasi tetanus. Oh, oke. Berarti yang diberikan itu adalah suntik tetanusnya. Beda. Dan ada jaraknya ya. Oh, ada jaraknya. Ada jaraknya. Untuk yang pemberian suntikan pertama dan suntikan kedua itu jaraknya 1 bulan. Oh, 1 bulan. 1 bulan. Nah, untuk pemberian suntikan kedua ke yang ketiga itu 3-6 bulan. Oke, 3-6 bulan. Dan yang ketiga ke yang keempat itu 1 tahun. Yang keempat ke 5 itu 1 tahun juga jaraknya. Oke. Ada lagi, Dok, dari Ibu Hasti Larasati 55. Dok, kalau minum susu mempengaruhi untuk janin nggak? Ini dia. Karena banyak banget beredar merek-merek susu ya. Susu untuk ibu hamil. Jujur saya penasaran rasanya kayak gimana. Coba aja tuh. Tapi saya mau hamil, Dok. Ya nggak apa-apa. Emang boleh diminum ya? Ya boleh, nggak bikin hamil kok. Ini yang lucu. Oke. Dok, silakan dijawab, Dok. Ya. Untuk susu mempengaruhi untuk janin nggak ya? Mempengaruhi ya, sedikit banyak ya. Susu kehamilan ya itu kalorinya cukup tinggi ya, gitu. Dan mempengaruhi apabila diminum ya otomatis pasti berat badan ibu dan juga bayi meningkat gitu. Tapi harus dilihat dulu kalau misalkan makanan sehari-harinya itu sudah baik, sebetulnya tidak perlu juga. Gitu. Itu hanya penambah nutrisi saja gitu ya, Dok ya. Ya, suplementasi apabila ya ibunya dari pengukuran, misalkan di puskesmas itu ada pengukuran lingkar lengan atas tuh. Apabila pada saat pengukuran kurang nih lingkar lengan atasnya terlalu kecil. Nah, itu dilakukan suplementasi dengan susu dalam kehamilan. Oke, jadi sebenarnya diminum dan mau tidak minum itu sebetulnya juga harus dikonsultasikan kembali sih lebih baiknya ya, Dok ya. Biar kita tahu banget nih kebutuhan ibu hamilnya seperti apa gitu. Ada dari Ibu Rufi Faridah, dokter terfavorit tuh. Lihat Dok ya. Ada dari Ibu Ayu _Yudianti, dokter terbaik, love. Makasih Ayu. Ada lagi. Ada dari Ibu Ratna.Anissa _ Dok, kalau lagi hamil muda, keputihan gatal banget, bahaya tidak? Dan bagaimana mengatasinya? Nah ini juga salah satu nih
penapisan ya, Oh, oke. ada keputihan atau tidak ya, atau ada demam gitu ya, Oh, oke. dalam kehamilan. Mhm. Nah, pada saat hamil muda, terus ada Mhm. keputihan yang gatal banget, itu dia berarti terinfeksi ya, si alat kelamin bagian bawah Oh, ya. oke. Mm-mm. Dan itu kalau dibiarkan bisa meningkatkan resiko keguguran atau lahir prematur atau ketuban pecah sebelum waktunya. Waduh, Gitu. ngeri. Itu ya cukup berbahaya ya, Iya, iya, terutama iya. untuk bayi ya. Oke. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Ya, pertama harus memeriksakan diri ke dokter. Nah, itu nanti untuk dicek si keputihannya itu apakah dari jamur Mhm. atau bakteri ya. Mhm. Dan jenis bakteri apa. Nanti terapinya disesuaikan. Kalau jamur ya dengan anti jamur, bakteri dengan ya antibiotik gitu. Oke, oke, oke. Jadi untuk lebih lanjutnya lagi, mending Mm-mm, periksakan segera betul. kondisinya ya dok ya, Ya, ke dokter Wahyu. Oke, ada lagi dari Ibu Siti Suaibah 0404. Selamat pagi dok. selamat Dok, pagi. setelah 1 kali SC, apakah bisa melahirkan normal? Dan apakah dokter bisa membantu untuk melahirkan? Ya, oke. Oke. Oke, nah ini juga salah satu penapisan khusus ya, Oh, oke. apabila memiliki riwayat operasi atau Operasi riwayat sesar. sesar sebelumnya Mhm, yang mhm. khususnya. Nah, setelah 1 kali sesar apakah bisa melahirkan normal? Tentu bisa ya, Bisa dok. bisa Oh, ya, oke. dengan Oh, syarat. dengan Nah, dengan syarat. syarat pertama itu persalinan sesar sebelumnya bukan dikarenakan panggulnya sempit, Oke, gitu panggul ya. sempit. Mm-mm. Lalu yang kedua itu ada melakukan pemeriksaan ya, memeriksakan diri ke dokter. Nanti dicek ada namanya skor Flem Geiger tuh untuk menentukan kehamilan dengan riwayat sesar sebelumnya ini apakah beresiko tinggi atau tidak untuk persalinan normal. Oh, oke. Itu Lebih enak lagi, lebih jelas lagi ya. Itulah pentingnya pemeriksaan dan ya, juga pentingnya konsultasi bersama dokter. Biar dilihat ya, lagi kondisinya seperti apa ya, yang betul. lebih aman ya. Oke, tapi sebetulnya sesar normal kan banyak banget stigma, masih ada nih dok Ya, stigmanya bahwa ya belum jadi ibu lah kalau misalnya belum lahiran normal gitu-gitu ya dok. Padahal kan kayak sama aja kita sama melahirkan gitu aja ya dok ya. ya. Iya. Sesar juga berat loh habis ininya setelah Iya, sesarnya tapi itu. sekarang ada metode eraks ya dok. Erak ya tetap aja tapi Tetap aja tapi ya gitu karena ya. yang berat tuh tanggung jawabnya ya bukan proses persalinannya. Ya, itu dia tanggung jawabnya sama ya dok ya. Ya, Oke, ada dari Ibu Fusti underscore Ica, dokter objin oke. terbaik. Terima kasih Teh Oke, ini Ica. adalah fans-fans dokter nih kan banyak nih dok. Oke, ada juga dari Ibu Ade Fani, dokter objin tersomea. Masya Terima Allah. kasih Teh Fani. Iya, bener bener banget. Oke, ada lagi tadi itu yang atasnya apa? Oh, udah oke. Dari Ibu Sela Ok 28. Dok, kalau hamil BB ibu 90 kilo. Ya, Tinggi badan 155. Itu bahaya nggak? oke. Berat badan ibu 90 kilo, tinggi badan 155. Ya, Oke. ini beresiko ya. Oh, oh Ya, iya. karena indeks massa tubuhnya cukup tinggi Ya. tuh ya. Jadi eh, nggak perlu diet, nggak perlu diet, makan aja seperti biasa ya. Oke. Hanya kenaikan berat badannya itu tidak boleh terlalu tinggi ya. Mhm. Maksimal itu sampai 12,5 eh, Kilo. kilogram Kenaikannya kenaikan selama berat badan kehamilan. selama kehamilan. Ya. Oh, oke. Oke, seperti itu ya. Ya, kalau terlalu tinggi Mhm. berat badannya, Mhm. ya banyak resiko-resiko yang bisa terjadi ya. Salah Seperti satunya ya. bayinya nanti besar gitu ya, bayi besar atau makrosomia namanya. Itu Oke. berat badan bayi lahir lebih dari 4 kilo gitu. Atau juga resiko-resiko lain, misalkan ada resiko sakit jantung Mhm. ya dalam kehamilan, dalam persalinan, gagal jantung, atau juga tadi tekanan darah tinggi juga bisa karena Iya. peningkatan berat badan juga resiko keguguran dan juga kecacatan dalam kehamilan. Waduh. Jadi Oke.
berat badan harus terkontrol ya dan sesuai peningkatan berat badannya. Terkontrol. Oke. Ada lagi dari Ibu Irga Deviloka _Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mohon izin bertanya, Dok. Apabila di kehamilan sebelumnya mengalami Preeklamsia. Oke, preeklamsia, apakah di kehamilan selanjutnya akan mengalami hal serupa? Terima kasih. Ya. Apabila kehamilan sebelumnya mengalami preeklamsia, kehamilan selanjutnya akan mengalami itu untuk kehamilan selanjutnya akan beresiko lebih tinggi untuk mengalami preeklamsia kembali ya. Jadi itu makanya si penapisan itu ditanyakan apakah ada riwayat tekanan darah tinggi saat kehamilan sebelumnya atau saat ini sedang berjalan tekanan darah tingginya gitu, karena resiko terjadinya preeklamsi pada kehamilan selanjutnya itu lebih tinggi, sehingga apabila ada riwayat sebelumnya kita bisa melakukan tindakan pencegahan ya dengan pemberian obat tekanan darah gitu apabila terjadi peningkatan tekanan darah, dan kita bisa edukasi sebelumnya untuk melakukan pemeriksaan lebih sering ya pada ibu-ibu yang sebelumnya mengalami preeklamsia. Ekstra jadinya ya. Begitu. Ada lagi dari Ibu S. Wulan Septiani, dokter tersomeah, caps lock. Terima kasih. Dokter tersomeah, Ada lagi dari Ibu Siti Suaibah 0404, penyebab preeklamsia itu apa ya, Dok? Dalam kasus preeklamsia ringan apakah harus SC? Penyebab preeklamsia itu sebenarnya preeklamsia itu sampai sekarang masih belum diketahui penyebab pastinya. Tapi ada teori-teori ya. Yang paling dianut sekarang penyebab preeklamsia itu adalah kegagalan si plasenta itu dalam berimplantasi ya atau menanamkan dirinya secara baik ke dalam rahim. Jadi si pembuluh darahnya itu dia tidak sempurna menanamkan dirinya di dalam rahim gitu, sehingga terjadi peradangan di seluruh tubuh ibu, seluruh pembuluh darah. Nah, peradangan itu menyebabkan pembuluh darahnya jadi lebih tegang ya. Nah, itu yang menyebabkan preeklamsi dan tekanan darahnya naik tuh. Terus kasus preeklamsia ringan apakah harus disesar? Tidak ya. Tidak, Dok. Tidak perlu. Dalam kasus preeklamsia ringan, apabila terjadi pada kehamilan sudah 9 bulan, itu diberikan obat penurun tekanan darah, dan juga apabila diperlukan diberikan obat pencegahan kejang ya. Proses persalinannya bisa dilakukan secara normal. Iya. Nah itu dia pentingnya tadi ya, penapisan ini balik lagi ya. Ada lagi dari Ibu RI.SMA1717. Assalamualaikum, Dok. Kalau sudah melahirkan, jaraknya berapa lama kalau bisa hamil lagi? Ya, Waalaikumsalam. Idealnya berarti ya. Idealnya untuk bisa hamil lagi 2 tahun ya. 2 tahun? 2 tahun ya, itu jarak yang cukup lah. Cukup. Untuk ibu supaya bisa mengembalikan ya tubuhnya untuk siap hamil kembali, dan juga cukup untuk anaknya ya berkembang bersama orang tuanya. 2 tahun. Ih, seru ya. Jadi seru ya. Seru ya, Gisel ya. Seru ya, Dok ya. Dokter Grace jadi nggak mau konsul sama dokter. Loh ya kan, kalau konsul tuh harus konsul dari sebelumnya juga ya, Dok dari ya. Dari sebelum ya. Adanya premarital kan. Apa tuh, Dok? Screening premarital, penapisan sebelum menikah. Itu adalah yang tepat. Itu pembahasan lain kali itu pembahasan lain. Nanti mungkin kita bisa dijadikan satu tema lagi nih, Dok ya. Oke, tenang aja karena ini banyak banget juga requestannya. Ada dari Ibu Nurlailanela. Dok, penambahan BB normal ibu hamil usia kandungan 5 bulan berapa? Nah, penambahan berat badan ibu hamil itu disesuaikan dengan indeks massa tubuhnya. Jadi ada hitung-hitungannya lagi, Dok, sesuai dengan berat badan dan tinggi badan. Tinggi badan. Ya, kalau
indeks massa tubuhnya normal ya 18,5 sampai 24,9, itu peningkatan berat badannya bisa 12,5 sampai 17,5 boleh ya. Oke. Tapi ya itu kembali lagi kalau berat badannya terlalu tinggi, misalkan obesitas gitu, ya nggak boleh terlalu banyak ya kenaikannya, 5 Mhm. sampai 10 kilo saja. Atau berat badannya rendah ya, berat badannya rendah boleh naik lebih tinggi ya, 12,5, lihat 15 kilo sampai 20 kilo boleh. Oke, nah, berarti disesuaikan lagi dengan berat badan dan tinggi badan. Ya, indeks massa tubuhnya. Oke, ada lagi dari Ibu Anggini Putri PR. Dok, setiap cek trimester berarti ini dok, Iya. TM tuh, trimester 1 dan trimester 2, ketuban aman-aman aja. Tapi kenapa dok saat mau menjelang persalinan, ketuban jadi sedikit? Penyebabnya apa ya dok? Oke. Ya, jadi pemeriksaan ketuban dilakukan ya saat USG ya itu ya. Nah, ketuban yang menjadi sedikit itu secara garis besar ada dua ya. Pertama dia pecah keluar gitu ya, si ketubannya dia merembes keluar, Oh, rembes, itu ya oke. pecah ketuban atau merembes, atau juga dia produksinya kurang ya. Nah, produksinya kurang entah karena fungsi plasentanya sudah tidak baik ya, sudah kurang baik, atau tadi ibunya ada penyakit ya, Oke. sedang sakit gitu, atau asupannya kurang, asupan cairannya. Hmm. Nah, kalau 9 bulan terus ketubannya kurang ya, itu harus segera diakhiri kehamilannya, dilahirkan gitu. Lahirannya normal kok. Lahirannya normal. Ya, nggak perlu sesar. Konsultasikan kembali bersama Dokter Wahyu. Ya, Oke. Ada lagi dok, eh ini bapak ya berarti kayaknya, Bapak Argiana 07 dok. ya, Berapa hari ini istri saya keluar keputihan saat hamil, apakah bahaya? ya. Untuk keputihan saat hamil, apabila hanya jumlahnya saja yang berlebihan, tapi dia tidak berbau, tidak gatal, gitu, tidak ada perasaan panas, itu normal, wajar, ya. Wajar ya. Saat hamil pasti dia lebih banyak dihasilkan keputihannya, karena hormon-hormon juga naik, ya, hormon estrogen itu naik. Tapi apabila keputihannya disertai dengan gatal, terus berbau, tidak sedap, ada perubahan warna, ada perasaan Oh panas oke. gitu, harus diobati. Gitu. Berarti dilihat lagi adakah penyertanya selain Ya, keputihan itu sendiri. mm-mm. Oke. Ada lagi dari Ibu Lina 90. Selamat pagi, Dok. Pagi. Izin bertanya, Dok. Apa dampaknya kalau ibu hamil tekanan darahnya selalu tinggi, misal 140/90? Apa bahaya untuk janin dan apa dianjurkan mengkonsumsi obat tertentu selama kehamilan? Ya, apabila tekanan darahnya selalu tinggi, ya itu harus terkontrol ya. Pertama ya harus minum obat penurun tekanan darah khusus untuk Oke. ibu hamil Oke. ya. Lalu apabila terus-terusan tinggi ya, ya untuk janin kurang lebih ada efeknya ya. Yang paling sering adalah pertumbuhan janin terhambat ya di dalam kehamilan gitu. Jadi pada saat lahir bayinya berat badannya kurang dari 2,5 kilo gitu. Oke. Seringnya ya. Oke, seperti itu. Ada lagi dari Ibu Dewi.iamy. Dok, usia kehamilan aku 37 minggu nih. Apakah sudah bisa dilahirkan tanpa SC? BB bayi udah 2,9. Oke. Usia kehamilan 37 minggu berarti aterem ya itu ya. Apakah sudah bisa dilahirkan tanpa sesar? Berat badan bayi 2,9? Ya bisa dong gitu. Bisa. Iya. Kalau tidak ada tadi ya penyulit yang lain ya. Tidak ada riwayat sesar 2 kali sebelumnya. Lalu letak plasenta aman. Letak bayi juga tidak ada kelainan gitu. Tidak letak sungsang, tidak letak lintang gitu ya bisa lahir normal. Oke, Hmm. seperti itu. Lebih baik dikonsultasikan Ya, kembali ya. memeriksakan diri. Pemeriksakan lagi. Oke dok, ada lagi satu pertanyaan terakhir kali ya. Oke. Oke, dari Ibu Sela OKT28. Dok, penyebab high telat itu apa ya? Tapi hasil tes pack selalu negatif. Oke. Kalau sudah telat 2 bulan, apa perlu pemeriksaan ke obgyn, dok? Oke. Ya ini mungkin di luar ya, di luar Di topik, luar tapi topik. tidak apa-apa. Untuk telat
haid itu banyak ya penyebabnya, Faktornya ya. faktornya banyak sekali gitu. Dengan test pack negatif ya. Nah, pertama itu apakah ibu saat ini ada mengkonsumsi obat-obatan tertentu, misalkan yang mempengaruhi hormonal ya, gitu ya, obat KB atau pernah suntik KB sebelumnya, atau obat-obatan lain ya. Lalu apakah ibu ini ada diet yang berlebihan Ekstrim. gitu ya. Uh, Lalu juga apakah ada kondisi psikis ya yang berat, ada family yang meninggal gitu ya, atau olahraga yang terlalu berat Oke. gitu. Itu banyak ya faktornya. Lalu juga ada penyakit-penyakit lain ya, misalkan seperti PCOS gitu ya. PCOS itu di dalam indung telurnya banyak sel telur yang setengah matang lah istilahnya gitu. Oke. Nah, itu juga bisa menyebabkan telat haid itu. Jadi harus kita lihat riwayatnya dan juga pemeriksaan dari fisik ibunya. Oke, jadi dilihat lagi ya. Tapi sebetulnya nggak apa-apa dok kalau kayak gitu. Untuk membahayakan sih tidak ya. Rata-rata untuk haid yang telat itu tidak membahayakan, tapi mungkin mengganggu dalam kehidupan sehari-hari ya gitu. Badan Oke. nggak enak pasti. Oke, seperti itu warga Cianjur. Ini sebetulnya banyak banget pertanyaan ya dok, tapi karena waktu ya, Ya nggak kerasa ya udah iya jam nggak 10 kerasa lagi. gitu ya. Jadi kita batasi Ya, pertanyaannya. Jadi boleh untuk warga Cianjur yang masih punya pertanyaan, nggak apa-apa nanti ditanyain aja di DM. Nanti akan kita tanyakan langsung di Narosdok gitu ya, atau di oke. konten Instagram lainnya. Ya, Oke dokter, terima kasih banyak untuk ya waktunya. sama-sama. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol hari ini sama Grisel. Semoga dokter Ya, sehat selalu dan lancar dalam segala aktivitasnya. amin. Dan terima kasih juga untuk warga Cianjur yang sudah menonton, sudah setia juga ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat. Jangan lupa follow Instagramnya, TikTok, Facebook, RSUD Sayang Somea. Dan karena banyak banget konten-konten yang memuat informasi terkait RSUD Sayang. Oke, terima kasih sekali lagi. Semoga dimanapun dan kapanpun warga Cianjur tetap sehat ya. Ya, Oke, saya Grisela Dita bersama dengan dokter. Wahyu. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam ya. Oke. Oke, makasih. Oke, aku juga nggak